Game ini ngajarin satu hal penting, teman satu tim lo bisa jadi musuh paling berbahaya. Bayangin aja, lo lagi dapat loot bagus, tapi ternyata teman satu tim lo nembak lo dari belakang. Selamat datang di Tom Clancy The Division. Yo guys, balik lagi di Pixel Verdict ID, tempat kalian dapetin info seputar dunia game, mulai dari game terbaru ataupun terlama. Dan hari ini, kita bakal bongkar game yang konsepnya looter-shooter, yaitu Tom Clancy The Division. Game ini bukan sekedar game tembak-tembakan biasa, tapi juga cerita yang cukup dark, sistem RPG yang dalam, dan satu fitur yang bikin player bisa jadi teman atau musuh dalam sekejap. Game ini dibuat dan dikembangkan oleh Ubisoft. Game ini dirilis pada tahun 2016 pertama kali. Apakah masih layak dibeli atau tidak? Gue bakal jawab di akhir video. Dalam satu cerita, game yang mengambil setting sebuah kota base yaitu New York City yang secara tiba-tiba lumpuh total dan hancur karena virus mematikan yang dikenal sebagai Green Poison yang disebarkan melalui uang kertas saat Black Friday. Iya benar, uang. Kalian gak salah dengar, uang yang menyebabkan penyebaran virus tersebut meluas sampai ke seluruh kota New York. Dan dalam hitungan hari, kota langsung kacau. Pemerintah gagal mengendalikan situasi, dan satu-satunya harapan adalah agen sleeper. Lo akan membuat karakter agen sleeper untuk menstabilkan situasi yang sedang chaos. Kalian bukan tentara biasa, kalian akan menjadi sleeping agent yang diaktifkan saat negara udah diambang kehancuran. Listrik mati, makanan langka, dan kelompok kriminal mulai menguasai jalanan. Kalian sebagai agen dari Strategic Homeland Division punya misi, mengembalikan stabilitas, bantu warga yang tersisa, dan melawan berbagai faksi berbahaya. Yang menarik cerita game ini disampaikan gak cuma lewat cutscene, tapi juga lewat informant, kayak rekaman suara, catatan, dan kondisi dunia di sekitar. Gameplaynya cepat dan impactful. Ini bukan game yang bisa lo mainin asal rush. Di The Division, kalian harus pakai cover, kalian harus mikir strategi, dan yang paling penting kalian harus punya build yang benar-benar bisa memperkuat kalian. Karena kalau enggak, musuh bisa nge-wipe out dalam hitungan detik. Setiap senjata, armor, dan skill itu penting. Ini bukan soal siapa yang nembak duluan, tapi siapa yang lebih siap. Core gameplaynya masih enak dimainkan. Ada beberapa elemen penting. Gear score dan loot system. Semakin tinggi gear kalian, semakin kuat karakter kalian. Skill sistemnya contoh turret, drone, healing station. Weapon customization yang bisa dimodifikasi seperti scope, grip, dan lainnya. Untuk atmosfer, jujur versi New York City di game ini gila banget. Sepi, dingin, rusak, salju di mana-mana, vibe survival apocalypse. Di game ini kalian gak cuma lawan satu jenis musuh. Ada beberapa faksi, misalnya Riot, warga biasa yang jadi brutal, Cleaners, orang-orang yang membersihkan virus dengan api, Rickers, narapidana kabur yang brutal, dan Last Man Battalion atau LMB, tentara profesional. Setiap faksi punya gaya bertarung berbeda, jadi kalian nggak bisa pakai strategi yang sama terus-terusan. Setelah kalian selesai story game ini, masih lanjut ke endgame. Disinilah grinding dimulai. Farming gear, optimasi build, main mission berulang, masuk dark zone. Buat sebagian orang ini seru banget, tapi buat yang nggak suka grinding bisa jadi terasa repetitif. Untuk dark zone-nya, kalian akan merasakan kegilaan yang paling mendalam. Di dark zone, ini adalah area khusus di mana PvE dan PvP digabung jadi satu. Di sini semua aturan berubah. Loot terbaik ada di sini, tapi player lain bisa bunuh kalian kapan saja. Dan yang paling parah, lo bisa lagi kerjasama sama orang, cover barengan, bantu revive. Terus tiba-tiba lo ditembak dari belakang. Dia jadi rogue agent. Dan semua loot kalian hilang, disinilah trust issue di dunia game dimulai. Kalau kalian menyerang player lain, kalian jadi rogue agent. Dan semua orang bisa ngejar kalian buat dapetin bounty. Situasinya jadi penuh ketegangan, kadang kalian kerjasama dengan player lain, tapi bisa aja dalam 5 detik berikutnya dia malah nembak kalian dari belakang. Ini yang bikin The Division punya pengalaman sosial yang unik banget. Kenapa game ini masih layak dimainkan? Untuk kelebihannya sih, dunia game sangat detail dan immersif. Sistem RPG dalam, dark zone unik dan menegangkan. Namun, untuk kekurangannya, jujur aja, grinding lumayan berat, bisa repetitif, dan gak semua orang suka gameplay kayak gini. Jadi ini bukan game untuk semua orang. Musuh bukan pinter, tapi tebel banget.
Jadi terasa bukan skill tapi siapa damage-nya lebih gede. Repetitif banget setelah beberapa jam. Misi terasa sama, aktivitas copy paste, grinding mulai kerasa berat. Endgame kurang rewarding. Kalau lu tipe gamer yang suka progres cepat, reward jelas, game ini bisa bikin capek duluan. Dark Zone nggak seru buat semua orang. Konsepnya keren, tapi realitinya bisa toxic, banyak player overpower, kurang ramah buat solo player. Jadi apakah Tom Clancy The Division masih layak dimainkan? Kalau lu suka game looter-shooter santai, mau main co-op sama teman, dapat harga murah, suka atmosfer dunia yang imersif, ini cocok untuk lo beli. Jika lo benci grinding, cari game dengan story kuat, gampang bosan dengan repetisi, ini mending lu nggak usah mainin, skip aja. Untuk di zaman sekarang penilaiannya 7/10 lah. Worth it kalau murah, nggak worth it kalau mahal. Game ini bagus buat dicoba, tapi bukan buat semua orang. Walaupun game ini sudah tergolong lama dan sudah ada lanjutannya yaitu Tom Clancy The Division 2, tapi kalau kalian penasaran sama cerita awalnya, game ini masih wajib banget dicoba. Kalau lo dikasih pilihan, lo bakal jadi player baik atau player rogue, tulis di komentar. Jangan lupa subscribe channel Pixel Verdict ID, karena kita bakal bahas game-game yang nggak cuma seru, tapi juga punya cerita. See you di video berikutnya.